Ini kita dapat kembali bersolat berjamaah subuh, dilanjutkan mungkin dengan sedikit kajian untuk memahami, menambah pemahaman kita tentang agama ini. Semoga apa yang kita luangkan, apa yang kita niatkan, langkah kita di rumah dicatat sebagai salah satu amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah pada qudwah kita, idola kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Hadirin sidang salat subuh berjamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini Ustaz sudah hadir di kantor kini, Ustaz Muhammad Rizki. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya, amin, menjadikan ilmunya menjadi lebih berkah, amin, menjadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, mungkin kita akan melanjutkan kajian kita pada minggu kemarin. Maka waktu dan tempat kami persilahkan, Mas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim bi afdalis salam wa akmalit taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi at-tahirin wa kullu man ihtada bihadihi hatta atana al-yaqin. Wa ba'd, hadratul muhtaramin para sepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus akhi fillah guru kita bersama Ustaz Zainal selaku ketua DKM Mushola Al-Hidayah, juga segenap jajaran pengurus DKM, bapak sekalian jamaah, bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita pada pagi hari ini masih Allah pilih menjadi hamba-hambanya yang tergerak hati ringan langkah melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu salat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Dilanjut kita i'tikaf sejenak ya di mushola yang penuh barakah ini insyaallah untuk diniatkan mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala, membaca satu persatu daripada surat-surat dalam Al-Quran, mengkaji hukum demi hukum dalam Islam. Semoga apa yang kita dawamkan ini, apa yang kita rutinkan ini, apa yang kita istiqomahkan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai kita pada tafsir surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang cukup pendek, dia terdiri dari 6 ayat namun memiliki makna yang begitu luas yang nanti berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam hati kita dan sikap kita terhadap orang lain terkait hal tersebut. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ta'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun, surat Al-Kafirun ya. Namanya surat Al-Kafirun ini diambil dari penggalan ayat pertama dari surat ini, juga diambil dari objek turunnya ayat ini. Artinya maksudnya Nabi Muhammad SAW ya, turun kepadanya surat ini untuk menjawab orang-orang kafir yang datang kepada beliau.
Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang kafir, ya tokoh-tokohnya, ya sekelompok tokoh-tokoh orang kafir itu datang ke Nabi Muhammad SAW karena mereka putus asa dari menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah dihalangi, sudah dihalau dengan berbagai cara, bahkan disakiti, bahkan macam-macam lah ya caranya. Tapi kok tidak berhenti. Akhirnya mereka mencoba cara lain, yaitu bernegosiasi. Daripada kita ribut-ribut terus, ya makanya gitu. Nah, sekarang kita bareng-bareng aja. Ya, kalau bahasa sosialnya begitu, kita bareng-bareng aja dah. Kita nyembah Tuhan kita gantian. Kalau Senin kita bareng-bareng nyembah Allah, nanti Selasa bareng-bareng nyembah patung gitu ya. Itu. Jadi gantian aja lah. Ya, umat Islam sama orang-orang kafir ya jangan pada ribut. Ya, kalau permasalahan kita ini soal keyakinan, ya sudah keyakinannya kita bareng-bareng aja. Ya, Senin kita sama-sama Islam, kemudian Selasa sama-sama kafir gitu biar sama-sama enak. Ketemu win-win solution lah, istilah seperti itu. Maka atas permintaan tersebut, maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini untuk menjawab permintaan orang-orang kafir tersebut terhadap Rasulullah SAW. Gitu. Makkiyah atau Madaniyah wa ayatuha sittun. Ya, surat Al-Kafirun ini dia ada mengatakan Makkiyah atau Madaniyah, wa ayatuha sittun, dan ayat-ayatnya itu ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya, wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kata kul, ya katakanlah, ya kul itu artinya katakanlah, ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafir. Jadi ya ayyuhal kafirun itu Allah mendikte Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan itu kepada orang-orang kafir. Atau ya ayyuhal kafirun itu ya adalah firman Allah untuk diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ini sama seperti ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu perkataan Allah atau perkataan hamba? Itu perkataan hamba. Artinya apa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang mendikte kita, mengajari kita. Begini loh seharusnya hamba berucap. Artinya sebenarnya di depan kata iya, di depan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada kalimat kulu. Nah itu kul atau kulu, katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan gitu ya. Di ayatnya tidak ada. Ayatnya langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tentu itu maksudnya Allah menyuruh kita untuk berkata demikian. Maka para mufassirin mengatakan di depannya itu ditakbirkan ada kata kul atau kulu, katakanlah. Sama dengan ayat ini, kul ya ayyuhal kafirun. Sebenarnya kalau ayatnya ya ayyuhal kafirun langsung juga kita paham, seakan-akan depannya ada kul. Nah, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa lantas apa bedanya antara surat Al-Kafirun ini dan surat-surat semisalnya yang kata kulnya itu diucapkan, dan ayat-ayat lain yang kata kulnya itu tidak ada. Tapi kita paham bahwasanya di depannya itu ada kata kul. Gitu. Maka kata beliau tidak ada yang percuma dalam Al-Qur'an. Maka pelajaran pertama daripada
ada dan tidaknya kata kul itu, yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul tabligh, memiliki sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan seluruhnya apa adanya, tanpa dikurang-kurangi, tanpa ditambah-tambahi. Ya, demikianlah Al-Quran itu turun tanpa dikurang-kurangi, tanpa ditambah-tambahi. Kalau ada kul, Nabi Muhammad katakan kul. Nah, kalau tidak ada kul, nah tidak katakan ada kul. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Jadi persis seperti diturunkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika umira bi tablighi, diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran, maka disampaikan sebenar-benarnya. Yang kedua, faedah yang kedua adalah bahwa ayat-ayat yang sifatnya atau ayat-ayat yang tidak ada kata kulnya di depan, padahal itu redaksinya adalah redaksi perkataan seorang hamba, maka kita bisa paham bahwasanya perkataan tersebut adalah perkataan yang tidak perlu diperdengarkan secara lantang kepada pihak lain di luar kita. Itu cukup kita katakan kepada diri kita sendiri, karena sifatnya intim, dia sifatnya ke dalam. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Itu gak ada hubungannya sama kanan kiri, Pak, gak ada hubungannya sama orang lain. Itu betul-betul kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah sesuatu yang ada dalam hati kita, tidak perlu kita deklarasikan, tidak perlu kita perdengarkan, tidak perlu kita ucapkan dengan lantang kepada orang-orang lain. Orang lain gak ada urusannya sama soal itu. Betul-betul urusan kita, urusan hati kita. Ya, mau kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu betul-betul ke dalam dia, bukan keluar, bukan perkataan keluar, tapi perkataan ke dalam. Tapi kalau kemudian ayat-ayat yang redaksinya adalah redaksi perkataan seorang hamba, kemudian di depannya ada kata kul, katakanlah, berarti ini masalahnya adalah harus disampaikan kepada orang lain, harus disampaikan kepada orang lain pembahasan tersebut. Nah, dalam kitab Tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraish Shihab kemudian menukil penjelasan dari Syekh Muhammad Saltut, salah seorang pimpinan ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Syekh Muhammad Saltut kemudian menjelaskan bahwa dalam agama Islam itu, agama Islam bisa dibagi ke dalam dua bagian ajaran. Ringkasnya, yang pertama ajaran-ajaran yang sifatnya nazori atau teoritis atau konsep atau keyakinan yang sifatnya ada di hati dan pikiran seseorang, nazari. Kemudian yang kedua ada aspek amali. Amali itu perbuatan yang dilakukan, yang diucapkan, gitu ya, yang kemudian nanti ada kaitannya dengan orang lain, dilihat oleh orang lain, bersinggungan dengan orang lain, mengatakan sesuatu kepada orang lain, mengerjakan sesuatu terhadap atau bersama dengan orang lain. Jadi ada yang nazari yang sifatnya ke dalam, ada yang amali yang sifatnya keluar. Nah, yang nazari ini dia di dalam, nggak perlu dikeluarkan, ya, dikeluarkan seperlunya saja. Nah, kalau yang amali ya dia otomatis akan nampak terlihat. Nah, maka dalam ayat ini, ya, dalam surat ini sebenarnya berbicara tentang nazari ini, berbicara tentang sesuatu yang ada di hati ini, tentang keyakinan, tentang tauhid, tentang akidah. Sebenarnya tidak perlu diperdengarkan dengan lantang kepada orang. Itu bagian, itu urusan kita masing-masing. Namun ketika ada kebutuhan, suatu kebutuhan untuk menyampaikannya keluar, maka disampaikan. Seperti itu. Yaitu apa? Yaitu ajakan atau permintaan orang-orang kafir untuk kita berkompromi, ya, berkompromi soal keyakinan. Maka kita sampaikan tidak ada kompromi dalam yang ada bertoleransi, kan gitu. Baik,
Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir di sini? Orang-orang kafir di sini bukan seluruh orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini adalah sekelompok orang-orang kafir, tokoh-tokoh orang-orang kafir yang ada di Makkah dan ada di Madinah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita perlu jelaskan ini? Karena kemudian di akhir surat nanti Allah katakan wala antum a'abiduna ma'abud, kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Artinya itu statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian tidak akan beriman. Kalian orang-orang kafir tidak akan beriman. Maka orang kafir di sini bukan seluruh orang kafir, karena nyatanya betapa banyak orang kafir yang kemudian masuk Islam, mu'alaf gitu. Betapa banyak orang-orang kafir yang kemudian setelah turun ayat ini masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kafir ini yang dimaksud adalah orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW yang memang dalam sejarahnya kita lihat tidak ada satupun di antara mereka yang masuk Islam. Bahkan kemudian ada di antaranya yang meninggal atau tewas dalam peperangan dengan kaum muslimin. Seperti itu. Jadi secara khusus ayat ini turun untuk orang-orang tertentu. Maka ada makna-makna dalam surat ini yang mengikuti kekhususan tersebut. Itu sama dengan ayat sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, surat Al-Baqarah. Sama saja mereka itu, mau kamu beri peringatan mau tidak, enggak ada ngaruhnya, tidak akan beriman. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, akan sama. Pertanyaannya, setelah turunnya ayat ini, apakah Rasulullah SAW berhenti memberi peringatan? Tetap memberi peringatan. Dan kemudian apakah peringatan Rasulullah SAW itu berbuah keimanan orang-orang? Berbuah keimanan orang-orang. Berarti hum di sini, mereka di sini bukan seluruh orang-orang kafir. Ada sekelompok orang-orang kafir yang dituju oleh Al-Quran ini yang kekafirannya sudah mendarah daging. Kesombongannya lebih besar daripada akalnya sehingga dia menolak kebenaran. Maka Al-Quran di sini berbicara tentang hal tersebut, tentang orang-orang tersebut. Ya. Maka maknanya pun khusus untuk mereka. Maka walaupun dalam surat ini dikatakan la wala antum ma'abiduna ma'abud, kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah, ini enggak boleh kemudian kita jadikan alasan ya sudahlah enggak usah berdakwah. Enggak bisa. Tetap kita harus berdakwah, karena kemungkinan orang-orang non muslim itu masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah Islam itu sangat besar sekali gitu. Baik. Di sini disebutkan la a'budu ma ta'budun, ya, la a'budu fil hali ma ta'buduna minal asnam. Saya tidak akan menyembah apa yang sekarang kalian sembah dari berhala-berhala. Ada kata sekarang ya, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah sekarang dari berhala-berhala. Wala antum abiduna, dan kalian tidak akan menyembah fil hali ma a'budu wa huwa Allahu ta'ala wahdah. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang sekarang saya sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ana abidun fil istiqbali ma'abattum, dan saya tidak akan menyembah di masa yang akan datang apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna, dan kalian tidak akan menyembah fil istiqbali ma'abud, kalian tidak akan menyembah ya, di masa yang akan datang apa yang saya sembah. Ini adalah seperti terangkan di awal, ilmullahi minhum annahum la yu'minuna wa itlaqu ma'alallahi ala wajhil muqabalah. Ya, ini adalah keterangan dari Allah SWT bahwa mereka itu tidak akan beriman. Nah, maka mereka di sini maksudnya sekelompok orang-orang kafir, bukan seluruh orang-orang
kafir. Seperti itu. Tapi maknanya ya, makna ayat ini bisa kita gunakan untuk makna yang luas juga. Artinya kalau ada orang-orang kafir yang berlaku, bersikap seperti orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW itu, maka sikap kita terhadap mereka mencontoh ini, mencontoh sikap Rasulullah SAW kepada mereka sebagaimana dituntunkan oleh surat Al-Kafirun. Karena sejarah itu berulang ya. Ada orang-orang yang datang kepada kita menawarkan sesuatu sebagaimana orang-orang tertentu datang kepada Rasulullah SAW menawarkan sesuatu, maka sikap kita ya sama ya, atau kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang-orang kafir yang datang kepada kita mengajak untuk berkompromi dalam keyakinan, maka sikap kita adalah surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya, atau bagi kami agama kami yaitu Islam. Bagi kalian agama kalian maksudnya kesyirikan, bagi kami agama kami yaitu Islam. Wa hadza qabla ayyu'maru bil harbi, dan ini ya sebelum diperintahkannya perang. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang penyembahan orang-orang kafir terhadap berhala-berhalanya, itu Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan kata ta'budun ya. Kadang menggunakan kata abattum. Tapi ketika berbicara tentang Rasulullah SAW yang menyembah Allah, maka kalimatnya a'bud, konsisten. Artinya apa? Dalam Islam ada konsistensi dalam penyembahan, bahwasanya hanya menyembah satu-satunya itulah yang disembah. Tapi kalau orang-orang kafir, dia sekarang dan nanti dia menyembah yang berbeda. Akan diceritakan orang-orang kafir pada zaman itu, kemudian mereka mencari batu yang bagus, 4 batu, kemudian dari yang 4 ini dipilih yang paling bagus satu, yang satu disembah, yang 3 jadi ganjelan kompor gitu ya. Jadi random gitu, gak jelas gitu menyembah apa. Terus dalam riwayat lain akan mereka membuat patung dari gandum, ya, gandum dibuat patung roti gitu, terus patungnya disembah. Lapar patungnya dimakan, gitu. Aneh-aneh. Juga mereka membuat gundukan dari pasir di padang pasir itu. Setelah buat gundukan, dia taruh di atasnya suatu tempat, habis itu diambil hewan ternaknya, diperah susunya, ditaruh di atas tempat yang ada di atas gundukan pasir. Kemudian disembah, habis disembah diminum. Pokoknya macam-macam itu. Tidak ada konsistensi, tidak ada. Nah, kalau Islam enggak, satu. Ya. Kemudian di sini ada pengulangan beberapa kali kata ma. Ma itu dalam bahasa Arab ada 2, Pak. Satu ma mausulah, yang satu Allahumma shalli alaihi wasallam. Saya lupa. Jadi ma yang pertama itu diartikan apa-apa yang, gitu ya. Jadi bisa kita artikan, saya tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Nah, ma yang kedua ma masdariyah, ma yang artinya menjadi. Artinya gini, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan saya tidak akan menyembah dengan cara kalian menyembah. Nah, itu ada 2 ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu saya tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Itu. Kemudian
wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Karena ada kata ada huruf ma itu ya. Itu maknanya saya tidak akan menyembah dengan cara kalian menyembah sembahan kalian. Maksudnya apa yang kedua ini? Jadi begini, sejarah atau ajaran ya, nabi-nabi terdahulu itu masih ada sisanya. Ya, masih ada sisa, masih kemudian menjadi tradisi adat istiadat orang-orang kafir. Tapi diubah sedemikian rupa. Salah satunya haji. Orang-orang kafir jahiliyah itu berhaji karena itu peninggalan nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam mengakui, mengukuhkan, melanjutkan dan menyempurnakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sama-sama mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim ini. Tapi dikatakan tadi, saya tidak menyembah dengan cara kalian menyembah. Artinya apa? Berhajinya orang Islam dan berhajinya orang-orang kafir berbeda. Gitu. Karena sudah dirubah-rubah. Kalau kita kan kaum laki-laki kan ketika ihram ya, haji maupun umroh itu kan maaf tidak pakai pakaian yang berjahit ya, termasuk pakaian dalam. Dia hanya pakai kain begitu ya, kain. Tapi orang-orang kafir dilepas sekalian. Jadi nggak pakai pakaian, nggak pakai apa-apa, telanjang begitu, tawaf gitu ya. Kemudian di Bukit Safa dan Marwa itu di puncak-puncaknya dikasih berhala. Ya, dikasih berhala. Sampai kemudian para sahabat enggan untuk sa'i ya, bukan tawaf, sa'i dari Safa ke Marwa karena di sana ada berhala. Jadi ke puncak Marwa ke berhalanya, ke puncak Safa ke berhala, dari berhala ke berhala. Kemudian kayak tadi wala ana abidum ma abatun. Ma di sana adalah ma masdariyah, bahwasannya kita tidak menyembah dengan cara kalian menyembah. Seperti itu. Jadi tetap Safa ke Marwa, tapi tujuannya bukan ke berhala tadi. Kemudian tawafnya ya pakai cara-cara yang ditetapkan ya, tidak kemudian telanjang dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Din itu artinya banyak. Di antaranya agama, di antara yang lain maknanya adalah balasan. Sebagian para ulama mengatakan ini tidak cocok kalau diartikan agama, karena orang-orang kafir itu tidak punya agama. Agamanya apa orang kafir? Orang musyrikin Mekah apa agamanya? Nggak punya agama mereka. Tidak menisbatkan diri pada agama tertentu. Mereka musyrik saja. Maka kurang pas, bukan salah. Kurang pas kalau kemudian menurut sebagian ulama kata din di sini diartikan agama. Yang cocok itu diartikan pembalasan. Maka Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian balasan atas penyembahan kalian terhadap berhala yang tidak berhak disembah itu waliyadin, dan bagi kami pun ada balasan atas penyembahan kami terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memang berhak disembah. Seperti itu. Jadi tauhid, keimanan ada balasannya, balasan yang baik. Kekufuran, pembangkangan ada balasannya, balasan yang buruk. Jadi itulah solusi dari permasalahan yang pertama tadi, bahwa keyakinan itu tidak bisa dikompromikan, tapi bertoleransi dalam keyakinan. Atau bisa kita katakan juga lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Bagi kalian agama yang kalian anggap agama, tapi bagi kami itu bukan agama. Kan gitu. Di inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Selain Islam itu enggak ada, bukan agama namanya.
Allah Subhanahu wa taala satu menurunkan agama satu, cuman Islam. Cuman karena manusia itu hidup di rentan waktu yang panjang dan tempat yang berbeda, maka untuk menyampaikan Islam ini diutuslah sekian banyak rasul, sekian banyak nabi. Tapi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu membawa agama yang satu dari sumber yang satu, yaitu Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam menurut kita dalam keyakinan kita itu bukan agama. Tapi bahwa orang lain meyakini ada agama lain dan mereka menganggap kebenaran agama tersebut, ya silahkan saja. Cuman jangan kompromikan keyakinan. Berdiskusi soal keyakinan boleh, bahkan dianjurkan. Karena logika yang sehat, akal yang sehat pasti akan menuntun kepada Islam. Buktinya ketika ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian ada genjatan senjata sekian tahun lamanya, di situ perkembangan Islam pesat karena dijamin bahwa dialog tentang keyakinan itu boleh dilangsungkan, diskusi tentang ketuhanan itu boleh dilangsungkan. Ya udah, ketika diskusi diperbolehkan, maka logika kita akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita, hati kita, alam semesta ini semua alam. Kita alam, jin alam, pohon alam, langit alam, bumi alam. Alam yang banyak disebut alamin. Alam itu dari kata alamah atau alamat, tanda. Artinya apa? Kalau kita niteni atau melihat tahap demi tahap, satu demi satu, seluruh alamat-alamat itu kita akan wusul, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi itu sedikit yang bisa kita bahas daripada surat Al-Kafirun. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang semasa hidupnya berusaha mempelajari Al-Quran. Ya, berusaha Al-Quran. Kalaupun tidak semua, paling tidak ketika kita dicabut sama Allah nyawa kita, terus kita bilang, ya Allah, niatnya saya pengen khatamin tafsir ya Allah, cuman kebetulan baru sampai surat Al-Zalzalah sudah dicabut, ya kan? Kan bukan salah saya, salah yang nyabut kan gitu ya. Tapi niat saya sudah mau khatam, ya sudahlah, berarti pahalanya pahala sampai khatam gitu ya. Berkah dari istiqomah. Ya Allah, saya sampai ngantuk-ngantuk subuh ya Allah, tapi saya bela-belain ngaji tafsir kan gitu. Oh ya, berarti emang ada niat, ada kesungguhan bahwa tidak cukup umur untuk sampai mengkaji Al-Quran, dan tidak akan bisa kita mempelajari semuanya karena ilmu Al-Quran begitu luasnya. Tapi semoga itu menjadi bekal kebaikan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung doa.